anak saya semua pernah kena azab. Pernah diajar sama apa kan? Tapi saya bersyukur saya bisa berubah karena saya tahu Tuhan. Salah pun mereka ternyata bukan dihajar, tapi dikasihi. Itu hati Bapa. Saya nggak tahu apa kesalahan istrimu. Karena nggak semua istri mengerti bagaimana hidup benar, bagaimana mengelola keuangan dengan benar, bagaimana ngomong yang benar, gitu ya. Ada kadang-kadang istri masak nggak sempat, tapi telepon-teleponan bisa 4-5 jam, gitu. Entah apa yang dibahas. Mama telepon sama saya teman SMA, mama telepon sama teman SMP, sampai teman TK yang telepon dia. Masa nggak pernah? Kalau ada istrimu yang begitu, bukan dihajar, bukan, tapi dikasih. Daripada dia telepon orang lain, pas kalau lagi di tempat kerjamu telepon lagi, I love you darling. Tahu kenapa istrimu lebih suka telepon orang lain? Bapak, tahu kenapa istrimu lebih suka ngobrol sama temannya, nelpon orang lain daripada ngobrol sama? Tahu kenapa? Karena tiap kali istrimu ngomong, langsung kau bantah. Oh, itu aja bu. Ya anak kamu. Kebutuhan istri itu apa? Kebutuhan kalian apa? Didengar kan? Yang penting ada orang yang dengarin di sini. Dan tak perlu dikasih solusi, cukup dengar dan dengarlah dengan penuh perhatian. Jadi kalau di antara saudara yang hari ini kau tahu istrimu cara ngomong samamu, bukan salah istrimu, memang salah telingamu. Yang mau dengarkan. Cuma itu kok kebutuhannya. Kebutuhan utama seorang istri dikasih. Tanda-tanda kau mengasihi istrimu kalau dia ngomong, kau dengar. Jangan kau abaikan, dengar. Kalau dia minta sesuatu, kasihlah. Percaya deh sama saya, istrimu tuh otaknya masih normal. Gak mungkin dia minta yang kau tidak mampu. Minta helikopter atau pesawat sama suami. Kita masukkan dia ke Bambi. Tapi saya mengerti bahwa istri-istri masih normal dan apa yang dia minta itu masih normal. Dia tahu kamu sanggup. Kenapa dia berani minta? Karena dia tahu my husband love me so much. Mungkinkah dia minta sama orang yang gak sayang sama dia? Dia masih ingat janjimu waktu masih pacaran, waktu masih pendekatan. Itu dapat gaji dulu waktu masih pacaran ya. Lupa kau bayar kasur masuk kau kasih sama pacaran. Ini untuk rela kau menderita. Nah masalahnya setelah menikah berubah. Cuman dia masih ingat memor itu. He loved me so much. Saya mau tanya bapak, emang siapa di sini yang suami-suami yang pernah istrimu minta melebihi kemampuanmu? Bukan melebihi gajimu ya. Melebihi gajimu mungkin dia minta. Tapi karena istrimu tahu kemampuanmu tuh jauh lebih dahsyat daripada gajimu. Cuma kok terlalu malas, gajimu aja kau jaga-jaga. Kemarin waktu hari Jumat kita belajar ya, apa yang kau jaga-jagai lama-lama habis. Saya mau tanya ya ibu-ibu, kalian percaya nggak suamimu jauh lebih hebat dari apa dia kerjakan sekarang? Yang mana nggak percaya? 12 tahun dia kuliah pak, gitu aja. Bu percaya, dia jauh lebih dasar, dia jauh lebih hebat dari apa yang dia bisa sekarang. Amin. Jadi gitu, permintaannya itu mungkin melebihi gajimu bukan karena dia kurang ajar, bukan. Karena istrimu tahu kamu bisa loh, bisa. Hanya selama ini kamu nggak mau lepas atau keluar dari batas yang kamu buat sekarang. Jadi ketika dia kebutuhan istrimu cuma satu, dicintai, dikasih, itu doang. Dan yang saya sebutkan tadi itu tanda-tanda kalau kamu mencintai dia, mendengarkan dia, memberi apa yang dia minta, apalagi itu tanda-tanda kalau suami mencintaimu. Selain kau didengar dan apa yang kau minta diberi, apalagi? Atau
Atau di sini istri beda-beda semuanya? Enggak kayak istri saya. Butuh kehadiranmu. Nah kalau kau hadir butuh juga kata-katamu gitu. Makanya kadang-kadang dia, kok kamu nggak sayang lagi sama aku ya? Gitu. Ya memang karena aku nggak pernah ngomong. Psikologi bilang begini, minimal seorang istri mendengar 100 kali, minimal 100 kali dalam setahun suaminya ngomong I love you. Jangan cuma pas ulang tahun baru kau bilang I love you. Dan kalau masa ada ngomong. Jadi yang normalnya 365 kali tetap. Amin. Jadi itu bangun pagi, kau bangun di dia, I love you darling. Itu akan membuatnya nyaman. Kenapa dia banyak permintaan? Sedang menguji cinta. Kalau sering-sering kau bilang I love you, takkan banyak permintaannya. Kayak dia langsung tahu. Jadi ini kayak gitu. Jadi kalau ada yang bersalah, bukan dihakimi, tapi dikasih. Itu yang Yesus ajarkan. Entah itu pasanganmu, entah itu anak-anakmu, entah itu tetanggamu, apalagi anak konselmu. Kalau ada yang bersalah, jangan dihakimi, tapi dikasih. Saya percaya ini, kalian itu jadi betah di gereja, betah di satu komunitas karena dikasih. Kenapa orang penjahat senang kumpul sama sesama penjahat? Karena mereka diterima dan dikasih. Saya nggak mau lagi nanti di gereja ini ada seperti yang saya bilang. Orang datang ke gereja politik selama pandemi. Ada sopan, ini rumah Tuhan, ini rumah Bapak kita. Amin. Di rumah Bapakmu merdeka. Amin. Jadi boleh Pak, hari Minggu ke gereja nggak mandi, boleh. Kalau mau nyaman silakan. Jangan salahkan nanti kalau yang sebelah mau pakai masker. Jadi di mata Tuhan kita diterima padanya, tapi di mata orang sebelah belum tentu. Karena di sebelahku itu bukan Bapak di surga. Amin ya. Jadi yang saya ngomongin ini Bapak di surga. Dan saya berdoa setiap ayah, setiap bapak, setiap suami yang ada di sini punya hati seperti Bapak di surga. Punya hati seperti Bapak di surga. Kalau itu yang terjadi, saya percaya pelipat ganda terjadi. Karena banyak orang di luar sana membutuhkan kasih Tuhan. Butuh diterima, butuh dikasih. Jadi kalau ada yang sesat, kalau ada yang salah, kalau ada yang bandel, bukan untuk dihakimi, tapi dikasih. Karena itulah Pak. Nah yang kemudian, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai yang menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sama-sama dan tetangganya serta berkata bersukacita bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadaku demikian juga karena ada sukacita dan malaikat surga bila ada orang berdosa yang bertobat. Nah jadi yang kedua ini tentang dirham yang hilang. Ada uang yang hilang. Jadi ada 10 satu hilang dan di situ kata dia akan menyalakan lampu, dibersihkan, disapu. Jadi ada effort yang keluar, ada kerja keras. Dan saudara perhatikan dari perumpamaan pertama dengan perumpamaan kedua, setiap kali menemukan yang hilang-hilang itu tadi, ada selebrasi, ada perayaan, ada sukacita. Yang kedua itu hilang. Yang hilang pun dicari. Jadi jangan sampai nanti ada anakmu yang nggak pulang-pulang, nggak kau cari. Suamimu gak pulang-pulang gak kau cari, istrimu gak pulang-pulang gak kau cari. Jangan. Apapun yang hilang, cari. Kenapa dicari? Karena memang kita ada rasa. Jadi kalau sempat diantara kalian ada yang gak datang dan gak dicari, memang tidak menyentuh perasaan. Tapi yang pasti Tuhan kasih ajaran.
dirham yang gila.